Halo Sobat GPS, bertemu lagi dengan saya Gatot Sandi di episode ketiga. Alhamdulillah nyampe juga episode 3 dari sesi Q&A Public Speaking. Ya, sesi tanya jawab tentang kasus-kasus. Kasus-kasus apa Mas Bro? Pokoknya kasus-kasus deh yang mengerikan gitu ya, yang kadang jadi menakutkan ya bagi para public speaker. Nah, ada pertanyaan apa nih yang menakutkan Mas Bro? Mas, kalau misalkan dalam suatu seminar, ketika kita menjadi seorang pembicara, tiba-tiba ada seorang expert yang berusaha untuk ngetes kita dalam tanda kutip. Mereka entah tujuannya apa, apakah mau mempermalukan kita di depan audiens. Intinya dia mengganggu jalannya acara kita dalam presentasi. Harus kita citak atau hashtag gimana itu Mas? Kita bawa ke belakang atau gimana? Waduh, luar biasa ya. Tapi itu masih belum semengerikan pertanyaan dari sobat kita yang lain tuh. Katanya, Mas gimana caranya teknik public speaking yang jitu untuk menghadapi tagihan pinjol? Nah itu saya nggak bisa jawab ya. Saking mengerikannya situasi tersebut ya. Nah yang ini lumayan ya, karena beberapa kali saya menghadapi kasus yang sama. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Mas Bro. Saya akan coba jawab. Pertama, kalau kita menghadapi situasi tersebut, ya, pertama kita bisa menggunakan teknik yang klasik. Teknik yang klasik ya kita jawab saja terlebih dahulu. Kita lihat sejauh mana orang tersebut berusaha untuk mengintervensi apa yang kita presentasikan. Jadi kita lihat akan sejauh mana gitu ya. Nah, kalau sudah kita ketahui gimmick-gimmicknya atau pola-polanya gitu dari sekitar, misalkan kalau durasi presentasi kita 3 jam, nah di setengah jam itu seberapa jauh dia mendominasi, nah baru kemudian kita lakukan treatment kedua. Treatment kedua adalah menggunakan orang tersebut ya. Menggunakan orang tersebut sebagai salah satu narasumber atau sebagai salah satu referensi jawaban dari beberapa pertanyaan audiens. Jadi misalkan ada pertanyaan tentang gimana sih teknik supaya tidak ngeblank gitu ya. Saya akan memberikan sedikit jawaban saja. Nah, sisanya saya akan berikan kepada orang tersebut ya, supaya dia juga turut berkontribusi gitu terhadap sesi kita. Itu yang kedua. Nah, kita lihat nih setelah treatment kedua ini, apakah beliau berubah sifatnya untuk kemudian tetap mengintervensi sesinya kita. Kalau tidak berubah, maka lakukan hal terakhir, hal ketiga, yaitu kita lakukan intervensi. Ya, intervention. Jadi di intervensi, kalau bahasa premannya tuh ya lo jual, gue beli gitu. Ya, bisa saja setelah sesi tanya jawab, ya kita lakukan rehat gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Kita rehat dulu sejenak ya, 10 menit. Silahkan yang ingin ke belakang atau ingin coffee break terlebih dahulu ya, ada ekstra coffee break ya selama 10 menit. Nah, di durasi 10 menit itu kita datangi orang tersebut. Pak, mohon maaf Pak, saya ingin ngobrol dengan Bapak nih, sepertinya menarik sekali apa yang tadi Bapak sampaikan di dalam kelas. Saya ingin tahu lebih jauh. Nah, itu cara untuk menariknya ya. Sudah ketemu berdua, kita coba tanyakan, kenali lebih jauh. Bapak pengalamannya di mana saja? Misalkan konteksnya ini public speaking nih, sesama public speaker. Oh, sudah jauh ya Pak pengalamannya. Nah, kita coba angkat, Bapak mohon maaf, sepertinya Bapak tidak cocok untuk hadir di kelas saya. Bukan karena Bapak secara personal tidak cocok dengan saya. Namun saya pikir Bapak sudah ahli ya. Jadi kalau misalkan Bapak ingin mengikuti sesi ini dengan baik, saya mohon kerjasamanya ya Pak, agar setiap tahapan dari presentasi yang saya lakukan, kita bisa distribusi interaksinya tersebar dengan baik. Karena tentu audiens yang lain pun ingin merasakan interaksi yang sama. Itu bahasa halusnya ya. Kalau bahasa kasarnya tuh ya pengertian lah bro, lu jangan gangguin gue gitu ya. Nah itu bahasa kasarnya seperti itu. Tapi kurang lebih kalimat yang bisa digunakan adalah seperti itu. Nah sekarang ketika teman-teman nih ya menghadapi masalah yang seperti ini, yang kadang menjadi pelik gitu bagi kita sebagai seorang public speaker, nggak perlu nervous, nggak perlu grogi, nggak perlu kaku atau mungkin galau lagi. Ya teman-teman sudah bisa melakukan 3 tahapan ini. Yang pertama, gunakan sebagaimana rencana awal ya. Yang kedua adalah gunakan dia sebagai referensi.
Dan yang ketiga, lakukan intervensi dengan contoh kalimat seperti yang tadi sudah dicontohkan. Saya Gatot Sandi, trainer Ganesha Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.